Yo, halo teman-teman, kembali lagi di channel ini. Abedisme, terserah. Hai, kita bakal masuk ke cerita terakhir dari film Phobia 2008. Buat yang belum nonton cerita-cerita sebelumnya, silakan cek playlist di bawah ini, oke? Nah, di cerita kali ini akan mengisahkan tentang Pim, seorang pramugari yang suatu hari harus melakukan penerbangan dengan putri kerajaan bernama Putri Sofia. Putri ini sangat kasar kepada Pim. Ia juga mengatakan di negaranya, hukuman bagi wanita yang berselingkuh dengan suami orang sangatlah berat, bisa sampai hukuman mati. Nah, dari sini, Pim mulai merasa tak nyaman. Apa dan kenapakah dia? Kalau gitu, ayo kita masuk ke cerita. Oh iya, sebelumnya gue mau ngasih info. Di next video, gue bakal mulai bahas alur cerita The Gift Season 2 ya. Oke. Cerita dibuka dengan Pim, tokoh utama kita, yang mendapatkan telepon dari rekan kerjanya. Setelah mereka basa-basi di pagi hari, Pim diminta mengikuti penerbangan pribadi untuk Pangeran Albert dan istrinya Putri Sofia. Ucapan temannya itu langsung membuyarkan rasa kantuk dari mata Pim. Rekan kerjanya sebenarnya juga bingung kenapa pihak kerajaan menginginkan kru pesawat yang sama kembali melayani penerbangan mereka. Gosipnya sih, rumah tangga Putri sedang bermasalah. Pangeran punya wanita simpanan, ucap rekan kerjanya. Pim awalnya menolak karena sedang sakit, tapi tim penerbangan meminta dirinya untuk ikut kerja sebab pihak kerajaan menyukai pelayanan Pim, ujar rekan kerjanya. Setibanya di dalam pesawat, Pim baru mendapatkan informasi kalau hanya dirinya sendirilah yang akan ikut penerbangan sebab teman-teman pramugarinya yang lain tak bisa. Baru ingin protes, tiba-tiba saja Putri Sofia dan rombongan berjalan masuk ke pesawat. Pangeran tak ada bersamanya, mungkin saja berbeda pesawat. Nah, sesudah pesawat terbang stabil, Pim langsung bersiap menawarkan pelayanan kepada Putri. Sekilas ia juga melihat ada foto pangeran. Pim menunjukkan sikap profesionalnya, walau Putri Sofia mencuekannya. Dan di sini, Pim tak sengaja lagi melihat Putri Sofia yang ternyata memiliki cincin yang sama dengannya. Merasa tak nyaman, sekembalinya ia di dapur, Pim berusaha melepaskan cincin miliknya, tapi tak berhasil. Akhirnya, ia cuma memutar balik mata cincin itu. Pim kembali ke depan, menawarkan minuman kepada Putri, yang tapi Putri Sofia malah tak peduli kepadanya. Sampai akhirnya beberapa kali Pim memanggilnya. Putri menjawab, ia ingin kopi panas. Pim membawakan kopi, meletakkannya di meja, dan tak sengaja sendoknya jatuh. Nah, saat Pim mengambil sendok itu, tampaknya dengan sengaja Putri Sofia menumpahkan kopi panas, yang langsung mengenai tangan Pim. Ia pun kembali ke dapur dengan kesakitan. Sambil menahan rasa sakit, Pim kembali membuat kopi lagi. Tapi kali ini timbul niat jahat darinya. Pramugari itu menggunakan sepatunya untuk mengaduk kopi. Anehnya ketika di depan, Putri Sofia sudah tak ingin lagi. Dan ternyata ia sudah tahu kalau Pim menggunakan cincin yang sama dengannya. Di negaraku, wanita yang selingkuh dengan suami orang ditangkap, digiring telanjang, dirajam sampai mati, tapi sebelum mati, dia harus berlutut dan minta ampun kepada istri yang diselingkuhi, ucap Putri Sofia sambil menjatuhkan cincin Pim dan menginjaknya. Waktu terus berjalan. Sudah saatnya Pim memberikan makan siang untuk Putri sesuai dengan standar kerajaan. Ia mengantarnya, namun Putri menolak dan malah meminta jatah makan Pim untuk makan siangnya. Mau tak mau, Pim kembali ke dapur dan membuka jatah makan siangnya. Itu adalah mie udang. Pim juga langsung melihat data makanan Putri Sofia yang tertulis dengan jelas, Putri alergi udang. Tak mau ambil pusing, sambil menggerutu, Pim memberikan makanan itu kepada Putri, yang langsung saja disantapnya. Pim lewat intercom juga bertanya, pesanan makanan untuk kapten pesawat dan kopilotnya. Lalu tiba-tiba terdengar suara batuk-batuk dari bagian depan. Itu adalah Putri yang tersedak. Sambil membawa segelas air, Pim menghampirinya. Dan tapi Putri malah pergi ke belakang sendiri. Di momen ini tak sengaja, Pim melihat foto pangeran tadi. Yang ternyata itu adalah foto dirinya bersama Pangeran Albert yang diambil secara diam-diam. Mungkin saja itu orang suruhan dari kerajaan. Di sini terungkaplah kalau Putri Sofia sudah tahu apa yang terjadi. Pim berselingkuh dengan suaminya, Pangeran Albert. Dengan rasa canggung, Pim berjalan balik ke belakang. Putri Sofia sudah ada di hadapannya, sambil menatapnya dengan sebagian tubuh yang sudah memar karena alergi tadi. Singkat cerita, saat pesawat mendarat,
Putri Sofia sudah dalam kondisi sakit dan ia juga sudah menggunakan kursi roda. Saat di ujung lorong, Putri Sofia juga menatap Pim dengan pandangan marah. 22 jam kemudian, Pim sedang berjalan di lorong bandara. Saat bersamaan juga sebuah berita masuk. Itu tentang Putri Sofia yang dinyatakan sudah meninggal pukul 9 tadi malam. Untuk penyebab kematian belum tahu, mayatnya akan dipulangkan secepatnya dan maskapai Golden Star akan siap memulangkannya. Pim seketika menjadi tegang karena maskapai yang dimaksud oleh berita adalah pesawat tempat ia bekerja. Di dalam pesawat, Kapten menegaskan aturan yang harus diikuti Pim untuk selalu berada di dekat mayat Putri Sofia. Pim harus menjaganya. Setelah semua persiapan selesai, pesawat pun terbang walau di tengah badai yang mengamuk. Cuaca semakin memburuk. Badai yang mengamuk terus membuat pesawat mengalami turbulensi dan Pim tiba-tiba saja menoleh ke mayat Putri Sofia yang terjatuh akibat guncangan. Mayat itu lalu bergerak hingga mengarah kepadanya. Sentak, Pim berpindah dari kursinya dan turbulensi pesawat pun hilang. Pim mendekati mayat Putri. Lalu, tiba-tiba itu bergerak, mengagetkan Pim. Ia pun langsung menelpon kapten dari intercom, tapi Pim ragu untuk menceritakan yang terjadi dan mematikan teleponnya. Pim menguatkan diri. Ia membenarkan posisi rambut Putri yang keluar, lalu menarik tubuh Putri dan mengikatnya kembali di kursi agar tak berpindah jika terjadi turbulensi lagi. Situasi kembali kondusif. Pim menjalankan tugasnya, memberikan makanan juga minuman untuk kapten dan kopilot di ruang depan. Sesudah menenangkan diri, Pim minum obat dan duduk di kursi. Selang beberapa waktu kemudian, tiba-tiba sudah ada mayat Putri di pangkuannya yang mengagetkan Pim. Nyatanya itu cuma mimpi. Pim langsung mengambil air untuk menenangkan diri kembali. Lalu sekelebat bayangan lewat yang tak sengaja ditoleh oleh Pim. Karena penasaran, ia pun berjalan ke depan. Mayat Putri Sofia sudah hilang. Dengan cepat, Pim berusaha menelpon kapten. Namun telepon itu mengalami masalah. Pim pun mencoba berjalan ke depan. Nah, tiba-tiba saja di bagian lantai pesawat, ia menemukan kain kafan Putri Sofia. Juga terdengar suara batuk-batuk dari toilet. Pim masuk ke sana, lalu pesawat kembali mengalami guncangan yang sangat kencang sehingga membuat lampu langsung mati dan pintu toilet terkunci otomatis. Pim panik ketakutan sampai ia menyadari ada sosok Putri di belakangnya. Dengan susah payah, Pim berhasil keluar, berlari ke depan hingga di titik kereta makanan hampir menabraknya. Sayangnya, kepala Pim terluka. Kapten mendengar suara berisik. Itu adalah Pim yang berteriak dengan kepala berdarah, juga memegang kapak dari lubang intip. Pim sangat ketakutan. Ia mencoba memecahkan kaca jendela berkali-kali, dan lalu tiba-tiba Kapten datang, langsung menggagalkan niatnya. Kondisi mental Pim sangat kacau sambil menceritakan segalanya, tapi ia malah dianggap ngawur oleh Kapten, yang langsung mengikat tangannya supaya Pim tenang hingga sampai tujuan nanti. Pim cuma bisa menangis, menatapi mayat Putri Sofia yang tepat berada di depannya. Pim mengakui kesalahannya dan berjanji akan meninggalkan Pangeran Albert. Dari sini kita tahu kalau pramugari inilah yang benar berselingkuh dengan Pangeran Albert. Lalu tiba-tiba saja kain kafan Putri Sofia terbuka. Mulutnya mengeluarkan banyak sekali cairan. Pim ketakutan, menutup mata, tak ingin melihat, dan lalu hal aneh terjadi. Putri Sofia sudah hilang. Pim bingung, memandang sekitar mencarinya. Lalu tiba-tiba saja, Putri Sofia sudah muncul tepat di wajah Pim, mengagetkannya. Akhir cerita, pesawat berhasil mendarat dengan sempurna. Anggota kerajaan membuka pintu pesawat, menemui mayat Putri Sofia. Tapi mereka terdiam cengang setelah melihat ada mayat Pim di sana yang sudah bersujud di hadapan mayat Putri Sofia. Wah, apakah ini hukuman yang dimaksud Putri Sofia di awal? Azab tukang rebut suami orang. Nah, cerita ini sudah selesai, sekaligus cerita penutup untuk film Phobia. Dan video berikutnya, gua bakal lanjutin The Gift Season 2 ya. Ditunggu, oke? Kalau gitu, selamat menikmati dan terima kasih.